Shalom. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik teman-teman semua yang hadir kesempatan malam hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing dan sedang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Layak kita muliakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian sama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Pujian dari awal. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing to the evening time. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
dan sembah kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita muliakan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini kami semua pemuda remaja-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Engkau berkenan dalam setiap hidup kami, melayakkan setiap kami Tuhan, supaya kami bebas berbalik kepada Engkau. Segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar hidup kami bebas berbalik kepada Engkau. Ya Tuhan, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Semuanya bisa tepuk tangan di tempatnya masing-masing. Sebab Dia Allah kita, Raja kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya dan bersama Sang Yesus jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya dan bersama Sang Yesus. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya dan bersama Sang
katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya dan selamatkan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya dan selamatkan. 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 Haleluya. Masih tetap bersuka cita. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta atas domba, satu suara katakan, sama-sama katakan, bersama dari yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, haleluya. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, ya bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara katakan, haleluya. Berselamatkan dari yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dari Allah yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. When I am down
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kita. Kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari kami berkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu menguatkan kami semua yang hadir, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Wah, puji Tuhan, hari ini saya bersyukur buat kebaikan Tuhan melalui Tuhan Yesus bagi kepala gereja kita mempercayakan saya oleh Mas Andre, ketua di tempat ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya sangat senang juga karena sangat banyak, ya kita sangat banyak ya hari ini. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, amin. Karena kita menyadari betul ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mungkin saudara sudah lihat tema judul saya, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Teman-teman, kita akan mempelajari ternyata di dalam Yesus Kristus hanya satu-satu jalan. Ketika saudara mau pergi ke surga, hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita sama-sama buka ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14, kita baca mulai dari ayat yang keempat, ayat kelima dan ayat yang keenam. Teman-teman bisa perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya minta kita kerja sama-sama. Kita baca ayat yang ke-6 saja. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, terima kasih atas kerjasamanya. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ternyata ada latar belakang sehingga ayat ini bisa muncul. Munculnya ayat ini karena Kristus ingin menyatakan kebahagiaan surgawi yang akan murid-murid terima ketika akhirnya nanti. Dan Yesus juga ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa Dia adalah jalan itu. Ketika kita mau menuju ke keselamatan itu atau surga, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah jalan itu. Dan munculnya ayat ini juga, Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid, sebenarnya kamu sudah tahu. Tetapi ada satu dan dua hal sehingga kamu tidak mengerti maksud Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 4, ayat 5 tentang perihal pertanyaan Thomas dan murid-murid, kita akan melihat ada beberapa hal. Sebelum kita masuk dalam tema kita, saya akan bacakan buat kita. Dan kemana aku pergi, kamu tahu ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pasif ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita dalam mungkin diberikan tanggung jawab dan sebagainya, belum selesai untuk disampaikan,
kalau teman-teman belum mengerti, tanya. Kenapa? Nanti perihal seperti Thomas dan murid-murid. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau apapun ketika kita diperhadapkan dengan, kita diberikan satu tanggung jawab. Contoh, kita di tempat ini. Kalau Ibu Gembala itu sering memberikan kita untuk, ya contoh pergi belanja dan sebagainya. Kalau kita kurang memahami, karena memang kami orang timur, jadi kalau berbicara dengan tante itu tante juga kurang mengerti. Maksudnya bukan mengerti, tidak mengerti karena apa, tapi karena satu, Saudara Wija punya bicara terlalu cepat, atau saya bicara kadang-kadang itu kayak kurang-kurang atau bagaimana, jadi tante juga bingung-bingung. Atau kalau tidak, kita berbicara tuh kayak apa ya, terbalik. Jadi terbalik itu maksudnya begini teman-teman. Jadi maksudnya kurang-kurang itu saya mau pergi pasar, jadi orang juga bingung, Ibu Gembala juga bingung. Nah, dari ayat-ayat ini sebenarnya Tuhan mau menjelaskan kepada kita, ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak tahu kebenaran atau kita mengalami kebimbangan, kita harus tanya seperti Thomas, supaya kita mendapatkan jawaban. Amin. Haleluya. Yang berikut teman-teman, mengapa sampai murid-murid dan Thomas tidak mengerti kemana Yesus pergi? Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka kalau mereka berpikiran secara jasmani. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu, Tuhan bilang saya mau pergi tinggalkan kalian. Pusing mereka nanti. Tapi yang Yesus maksudkan di sini bukan secara jasmani, tetapi yang Yesus masukkan dalam ayat ini itu berbicara tentang rohani. Yesus akan pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Itu sebabnya murid-murid tidak mengerti. Karena mereka pikirkan itu pikiran duniawi. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dari ayat-ayat sebelumnya, ternyata murid-murid dan Thomas mempunyai motivasi yang keliru atau kurang pas ketika mereka mengikuti Tuhan. Kalau kita lihat dalam tradisi orang Yahudi, Yesus itu sudah dijelaskan di situ bahwa Yesus itu akan datang sebagai keturunan Raja Daud dan sebagainya. Dia memang betul itu. Tetapi mereka salah pemahaman. Mereka maksudnya mereka menginginkan kerajaan dunia dengan kemegahan dan kuasa lahiriah saja, teman-teman. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara tentang hal-hal rohani, mereka tidak mengerti. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan mau bicarakan kepada kita juga hal-hal rohani. Murid-murid berpikir bahwa Yesus akan pergi mungkin ke kota yang terkenal dan sebagainya, dan akan membangun atau membangun kembali kerajaan Israel, memulihkan kembali. Kalau teman-teman pelajari di ayat pasal 5 dan sebelumnya, di situ dijelaskan secara detail bagaimana kesaksian tentang diri Yesus. Tetapi mereka masih saja tidak percaya karena perihal ini. Mereka berpikir bahwa Yesus akan datang itu dan dia akan memulihkan kerajaan Israel secara jasmani. Karena nubuatan di perjanjian lama itu. Mereka tidak mengerti. Mereka membayangkan bahwa ia akan pergi ke kota yang terkenal mungkin untuk memulihkan kembali kerajaan Israel, yang seperti yang saya katakan. Saudara, saya mau bilang bahwa kalau kita melayani Tuhan, mungkin pemusik, WL, pelayan altar, atau penyampaian firman Tuhan, kalau kita mempunyai motivasi yang keliru atau salah, yang kita lakukan itu sia-sia. Atau mungkin ketika kita mengikuti Tuhan, motivasi kita mungkin karena uang, atau ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati. Atau mungkin karena kita pergi ke gereja hanya ingin mencari pacar, karena di rumah tidak ada apa dan sebagainya. Tidak ya teman-teman, saya percaya pemuda Philadelphia datang ke gereja karena mereka rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk dalam tema saya. Saya hanya ambil satu poin, tetapi saya ingin menjelaskan ayat sebelumnya supaya kita mengerti kenapa sampai Yesus berbicara bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup.
Tema saya tadi teman-teman sudah perhatikan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan perhatikan satu persatu. Mengapa Yesus menyebut bahwa dia itu adalah jalan? Saya tidak akan pakai bahasa Yunani teman-teman, karena mungkin teman-teman akan sedikit bingung. Saya ingin menjelaskan kepada kita supaya kita mengerti secara pelan-pelan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, ayat 6 ini, ternyata Yesus bukan menjelaskan kepada kita bahwa dia hanya sekedar jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Dia tidak memberitahukan kita, oh lewat sini ya, lewat sana ya, tidak. Tetapi dia memberitahukan bahwa dia sendiri adalah jalan itu sendiri. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata pendapat ini didukung oleh beberapa ahli. Yang pertama William sama Robert. William dia mengatakan begini, saya tulis begini. Yesus tidak semata-mata menunjukkan jalan itu, ia sendiri adalah jalan itu. Memimpin kita di jalan itu dan menuntun kita supaya kita mencapai garis akhir dengan sempurna. Terus Robert dia berkata begini, ini menurut para ahli. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Anda harus datang kepada Allah melalui Kristus. Tidak ada jalan lain untuk diselamatkan. Haleluya. Teman-teman, kalau kita pelajari tentang ayat ini, ternyata sungguh sangat dahsyat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena jaminan kita hanya ada di dalam Yesus. Saya kalau pelajari ayat itu, ternyata saya sungguh sangat bersyukur. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya sehingga saya bisa mengenal Dia. Karena hanya satu-satunya, bukan salah satunya. Hanya satu-satunya. Jadi teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Yesus Kristus dia mau menyatakan dirinya supaya kita dapat mengenal Dia dan memperoleh jalan keselamatan itu. Yesus, kalau teman-teman lihat dalam ayat ini, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mau menyamakan dirinya, dia mau menggambarkan dirinya sebagai jalan. Supaya apa teman-teman? Supaya kita mengerti. Karena teman-teman, menurut tafsirannya, ternyata di pendapat Yunani kuno, ternyata begini teman-teman. Pada waktu itu, kenapa Yesus sampai mengumpamakan dirinya sebagai jalan? Ternyata kalau orang, saya belum pernah pergi ke Israel, tapi saya dengar cerita dari Bapak Gembala juga. Ternyata di sana sejauh mata memandang itu hanya padang pasir. Dan orang membutuhkan penuntun. Kalau bukan dari arah angin, itu bintang dan penuntun atau orang lain. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai jalan supaya dapat menuntun orang ke surga. Karena dia dari sana. Teman-teman tidak akan tahu jalan ke tempat saya kalau saya tidak mengantarkan kepada teman-teman. Atau kalau tidak, teman-teman harus menggunakan akses internet. Zaman itu belum ada. Oh Yosua, Billy tidak akan sampai di tempat saya kalau mereka tidak saya bawa atau mereka tidak meminta bantuan atau menggunakan HP dan sebagainya untuk share tempat saya. Oh di Atambua, jalannya di Mangga 2 mungkin. Tetapi sampai sana masih agak sedikit nyasar, masih tanya-tanya. Kalau saya antar akan sampai di tempat tujuan. Teman-teman bisa perhatikan, itu Yesus datang, saya kasih gambaran itu. Yesus datang dari surga, kenapa? Karena dia dari surga. Dia tahu jalan ke surga, sehingga dia dapat menuntun kita ke surga. Jadi teman-teman gak perlu takut, gak perlu khawatir bahwa teman-teman nanti akan nyasar di jalan. Dia jalan itu sendiri. Dia akan menuntun kita, sehingga kita dapat sampai garis akhir dengan sempurna. Kita tidak akan berjalan sendiri teman-teman. Bahkan Alkitab cukup jelas menyampaikan kepada kita bahwa Dia memberikan penolong yang lain. Menolong kita, membimbing kita sehingga kita tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam kendali dan kehendaknya Tuhan. Kalau teman-teman lihat juga, saya akan dia bisa buka. Itu di dalam Yesaya pasal 35 ayat 8 dan 9, di situ jelaskan juga. Mungkin satu orang bisa bantu saya baca.
Ada teman-teman yang di tempat ini mau bantu saya baca? Yesaya 35 ayat 8 dan 9, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Haleluya. Haleluya. Tidak akan ada jalan yang, maksudnya kalau orang berdosa tidak akan bisa melewati jalan itu. Artinya Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mengerti jalan itu. Bahkan pun kita akan menganggap itu sebagai suatu kebodohan. Begitu juga dengan pendapat-pendapat orang-orang Yahudi atau terlebih para imam, orang Farisi, orang Saduki. Mereka menganggap bahwa Yesus, kebenaran tentang Yesus adalah suatu kebodohan, batu sandungan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah keselamatan yang pasti, jalan satu-satunya ketika kita menuju ke surga. Teman-teman perhatikan, kalau saya berikan satu gambar di pinggir sini, itu ada jalan yang lain. Iya teman-teman. Di luar sana ada banyak ajaran, ada banyak komunitas yang mengajarkan tentang jalan yang lain selain jalan Yesus. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita secara detail, di luar Yesus tidak ada keselamatan lain. Ada jalan yang orang sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus adalah jaminan, dia adalah jalan satu-satunya. Teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan. Dia menyatakan dirinya supaya kita percaya kepada dia dan dia mengantar kita ke surga. Bertemu dengan Bapa. Haleluya. Kita bersyukur teman-teman. Yang berikut, langsung saja kita berikutnya. Yang berikut, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah jalan, dia juga adalah kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran itu sendiri dan dasar dari semua ajaran yang benar. Kalau saya pelajari tentang ayat ini, ternyata ada beberapa para ahli juga yang menjelaskan bahwa kebenaran ini berbicara tentang diri Yesus sepenuhnya, utuh. Dari waktu dia datang, pelayanan, bahkan pun sampai kembalinya ke surga. Itu berbicara tentang kebenaran Yesus utuh. Jadi para ahli juga mendukung pendapat ini bahwa Yesus adalah kebenaran yang pasti. Haleluya. Tetapi teman-teman, saya sudah bilang tadi bahwa orang Yahudi, terlebih ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan pun teman-teman pelajari di Injil sinoptik lain, itu dijelaskan bahwa mereka mencari tuduhan untuk menyalahkan Yesus. Ketika Yesus menyatakan bahwa engkau sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah, itu menjadi celah, menjadi batu sandungan untuk dapat menghukum Yesus. Mereka menganggap bahwa kebenaran tentang Yesus adalah kebodohan. Gak mungkin manusia kok disebut Allah. Teman-teman, Ko Yesua juga pernah bilang bahwa Tuhan bisa jadi apa? Bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi apa saja. Karena kita manusia, supaya kita dapat diselamatkan, dia menjadi manusia, supaya kita yang berdosa ini digantikan. Ketika kita digantikan, kita diperbaharui. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia menyatakan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur teman-teman. Mereka menganggap kebenaran tentang Yesus adalah sebagai suatu kebodohan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah kegenapan di dalam perjanjian lama. Berbicara tentang perjanjian lama, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak percaya itu teman-teman. Mengapa mereka tidak percaya teman-teman? Karena mereka tidak
menerima Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang bertobat baru bisa tahu tentang kebenaran itu. Kalau orang yang tidak bertobat, tidak menerima Tuhan Yesus, dia tidak akan tahu tentang kebenaran ini. Itu sebabnya Yesus berbicara ini kepada murid-murid supaya mereka diteguhkan. Karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Supaya mereka dikuatkan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada murid-murid pada waktu itu, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan berkata, saya ingin pergi meninggalkan kalian, mereka bingung. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Sampai di tengah jalan Tuhan bilang, mau pergi tinggalkan kami. Bagaimana ini? Tuhan Yesus sampai berbicara ini untuk meneguhkan hati murid-murid. Bahwa dia adalah jalan kebenaran. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-murid dan kita semua yang percaya kepadanya. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas. Dia adalah Allah yang pasti. Ketika kita percaya kepada dia, ada pengharapan yang pasti di dalam dia. Yang berikut. Nah ini. Kalau yang pertama tadi Yesus adalah jalan. Yang kedua Yesus adalah kebenaran. Yang ketiga Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Yesus adalah hidup itu sendiri. Teman-teman yang saya kasih, saya ingin menjelaskan secara lebih dalam tentang ayat ini. Kalau teman-teman lihat dalam ayat ini, ternyata di dalam Yunani itu kata hidup ada 3. Yang pertama bios. Kalau teman-teman masih SD, teman-teman pernah belajar tentang sains, SMA, SMP, itu IPA. Nah, kata bios itu akar katanya. Jadi muncul yang namanya biologi, ilmu yang mencari tentang makhluk hidup, bergerak, bernapas, berkembang biak, makan, minum dan sebagainya. Itu bersifat fisik. Yang kedua itu psikis atau psikologi. Itu berbicara tentang jiwa, perasaan, terus apa lagi teman, pikiran kalau terganggu dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam ayat ini teman-teman, dia menggunakan kata zoe. Teman-teman, kalau kata zoe yang saya pelajari dari sini, ini menjelaskan begini, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan rohani, kehidupan ilahi, atau kehidupan yang sama seperti Allah hembuskan kepada Adam pada waktu penciptaan pertama kali. Jadi Yesus bukan menjanjikan kehidupan yang sekarang ini saja, tetapi kita percaya kepada dia, dia akan menjamin kehidupan sampai kekekalan. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai Allah yang seperti dia. Dia menuntun kita, dia memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang dia, dan dia memberikan kita hidup yang kekal. Alkitab menjelaskan kepada kita, ketika kamu percaya walaupun kamu sudah mati, kamu akan tetap hidup. Itu firman Tuhan, itu perkataan Tuhan sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Di ayat ini, kata hidup ini menggunakan kata zoe. Artinya dia memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Hidup yang sesungguhnya. Ketika kita mati, itu adalah proses awal untuk menuju kehidupan yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, sebagai anak-anak Tuhan, apakah saudara mempunyai teman, saudara mempunyai saudara yang di luar Tuhan? Ayat ini sungguh sangat-sangat tegas. Hanya satu-satunya jalan keselamatan ini. Tidak ada yang lain. Ketika kita percaya kepada dia, dia akan menuntun kita. Memberitahukan kebenaran-kebenaran dasar dari segala sesuatu tentang dirinya. Dan dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Kalau teman-teman di rumah mempunyai sahabat atau keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita jangan egois. Kita harus berani juga memberitakan kabar itu kepada mereka. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Supaya mereka percaya juga kepada Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ketika kita sudah menerima keselamatan itu, mari kita nggak perlu egois. Kita juga harus memberitahukan kepada orang lain. Kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, atau teman-teman terdekat kita. Haleluya. Karena di dalam ayat ini sungguh sangat tegas.
Yesus menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya. Teman-teman, saya tidak berhenti mengucapkan kata ini karena itu firman Tuhan. Yesus menyatakan bahwa hanya dia dan oleh dia saja. Tidak ada jalan lain lagi teman-teman. Menuju ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ketika kita percaya kepada Dia, kita bisa sampai kepada Allah. Hanya melalui Yesus Kristus saja teman-teman. Poin yang pertama tidak terlalu panjang teman-teman. Yang pertama, Yesus adalah jalan. Dia bukan mengajarkan tentang lewat sini ya, tetapi dialah jalan keselamatan itu sendiri. Terus dia adalah kebenaran itu. Dia tidak memberitahukan orangnya ini begini-begini ya, tetapi dia memberitahukan bahwa dirinya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sehingga ketika kita percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita semua. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan, malam hari ini kita bersyukur. Tuhan mengingatkan kehidupan kita bahwa ada jaminan, hanya ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hari ini Tuhan mau bilang bahwa kalau engkau mempunyai keluarga, saudara, kerabat dekat mungkin yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita tidak perlu egois. Beritakan saja, dia mau percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Selebihnya teman-teman sudah melakukan tugas dan tanggung jawab. Karena di dalam ayat ini cukup jelas. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kehidupan kita, Dia Allah yang hidup, Dia Allah kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Betapa kami menyadari Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang dahsyat dalam setiap kami. Engkau satu-satunya jalan menuju ke surga. Engkau satu-satunya kebenaran. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau memberikan
Kami sungguh sangat bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terlebih setiap pemuda-pemuda yang hadir pada malam hari ini. Memberkati firman-Mu dalam hidup mereka. Tolong mereka untuk mereka tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Mereka mempunyai motivasi yang benar datang ke hadapan hadirat-Mu. Mungkin ketika mereka melayani, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan pun kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memperbarui iman mereka. Engkau memperteguhkan panggilan mereka. Engkau memperteguhkan kesetiaan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Berdoa kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pemimpin-pemimpin kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Keamanan di bangsa negara kami. Bahkan pun kami berdoa buat tim-tim medis, Tuhan tolong mereka. Mereka yang berdiri di garis depan, merawat setiap orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka. Biarlah perlindungan Tuhan, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Baik penginjil, pengajar, pengembala yang tersebar di belahan bumi ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu yang sempurna di hadapan-Mu. Biarlah melalui kehidupan mereka ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Gembala kami. Bahkan pun sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan pun hamba-Mu tetap berdoa Tuhan, menyerahkan pemuda-pemuda di tempat ini. Baik yang hadir maupun di rumah. Masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Studi mereka baik SD, SMP, SMA yang berkuliah, Tuhan memberkati mereka. Bahkan pun yang sudah bekerja, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka supaya mereka melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Dan kami percaya ketika mereka melakukannya untuk Engkau, maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka. Bahkan pun kami berdoa menyerahkan jodoh-jodoh mereka, pergaulan mereka Tuhan, dimanapun mereka bergaul, bahkan pun komunitas mereka, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih serta pengorbanan dari Sang Putra, serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai sampai saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, saya kembalikan kepada